Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Alvin Fikri dengan NIM 221095 Saya Pak Misnadi dengan NIM 2210952010. Saya Ahmad Fauzan Advinto dengan NIM 2210952017. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan lakukan percobaan untuk modul 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori dari robot berkaki hexapod. Nah, robot berkaki hexapod sendiri itu merupakan robot yang menyerupai serangga berkaki 6 dengan 3 derajat kebebasan pada setiap kakinya. Nah, kita dapat lihat dari contoh gambar tersebut, si robot hexapod tersebut memiliki eh, 6 kaki dan memiliki 3 derajat kebebasan pada setiap kakinya yang memungkinkan bergerak secara fleksibel di berbagai medan. Nah, untuk struktur dari kaki hexapod tersebut, dia memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu ada coksa, itu pinggulnya mempunyai fungsi untuk menahan berat tubuh pada posisi statis atau dalam kondisi berdiri. Nah, selanjutnya itu ada femur, tulang paha. Femur ini berfungsi untuk menghubungkan antara coksa dan tibia. Nah, selanjutnya itu ada tibia. Tibia sendiri itu merupakan tulang kering yang punya fungsi bentuk engsel bersama dengan tulang paha yang disebut dengan lutut sehingga memungkinkan robot untuk berjalan, berlari, dan menaiki tangga. Nah, dapat kita lihat sendiri untuk pergerakan itu kita bisa lihat dari eh, tungkai kaki belalang atau tungkai kaki manusia. Nah, coksa sendiri itu merupakan bagian pinggul yaitu yang bergerak yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk femur sendiri itu merupakan eh, paha, tapi kita lihat di sini paha yang menghubungkan antara coksa dan tibia, itu tulang kering. Nah, untuk femur sendiri itu memiliki bisa untuk pergerakannya itu naik dan turun. Dan tibia tersebut merupakan tulang kering yang kita bisa lihat di sini. Nah, mungkin sekian penjelasan terkait eh, 2 poin yaitu robot berkaki berkaki bersapot dan struktur kaki dari robot berkaki bersapot. Cukup dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pola pergerakan atau disebut juga dengan gait. Gait itu adalah pola pergerakan dari sendi robot, di mana pergerakan ini meniru pergerakan makhluk hidup untuk bergerak, baik itu pergerakan manusia contohnya pada robot Asimo atau pergerakan hewan seperti pada robot support. Gait yang mencontoh pergerakan hewan digunakan karena untuk kecepatan bergerak pada kondisi lingkungan dan agilitas atau kelincahannya dan kemampuan eloknya atau manuvertibilitasnya serta kepraktisan dan keefisiensian energi yang dibutuhkan. Yaitu gate ini dibagi 3 pada robot support. Itu yang pertama itu adalah tripod gate. Tripod gate terdiri dari kaki depan dan kaki belakang serta kaki tengah dan sisi lainnya. Lalu tripod itu setiap tripod gate kaki diangkat dan diturunkan dan digerakkan maju mundur secara bersamaan untuk saat berjalan. Support menggunakan kedua tripodnya yang mirip dengan biped yang melangkah dari satu kaki ke kaki lain. Karena jika kaki selalu berada di tanah, maka gate tersebut akan selalu stabil. Jenis tripod berdasarkan pergerakan kecoa yang mampu bergerak cepat. Dapat dilihat pada gambar ini adalah pola tripod gate, yang mana pada fase pertama yang warna merah adalah bagian yang bergerak, yang mana fase pertama itu bagian yang bergerak itu adalah bagian kaki kanan, 2 kaki kanan dan 1 kaki kiri. Kita untuk yang kedua yaitu 2 kaki kiri dan 1 kaki kanan, dan akan terus berubah seperti yang fase ketiga itu 2 kaki kanan setelah 1 kaki kiri, dan yang keempat 2 kaki kiri serta 1 kaki kanan, dan akan berulang-ulang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang wavegate. Jadi untuk wavegate sendiri, kaki wavegate itu bergerak satu persatu dimulai dari kaki belakang kemudian diulang oleh sisi lainnya. Di mana maksudnya ini kaki pada robot hexapod yang memiliki 6 kaki ini akan bergerak secara satu persatu. Di mana kaki yang pertama akan naik, lalu turun, lalu lanjut kaki kedua naik, lalu turun, lalu lanjut kaki tiga hingga seterusnya. Jadi
kira-kira untuk skema WaveGate sendiri akan seperti ini. Jadi untuk yang waktu yang pertama kaki yang belakang, lalu lanjut ke tengah, lalu ketiga, lalu seterusnya secara berurutan dan bergerak secara satu persatu. Lalu selanjutnya Ripple Gate. Ripple Gate ini adalah gate yang terlihat rumit, tapi secara sederhananya dari penjelasan ini bisa kita lihat pada pandangan pertama, gate ini terlihat sangat rumit. Untuk dapat mengerti, maka kita harus mengetahui bahwa pada setiap sisi sebuah gelombang yang non-overlapping dihasilkan untuk kaki yang diangkat. Dan kedua gelombang yang berlawanan tersebut mempunyai beda fasa sebesar 180 derajat. Jadi untuk dari skema ini, untuk kaki yang pertama kali gerak itulah kaki kiri depan dan kaki kanan belakang. Lalu lanjut ke bagian tengah yaitu di bagian kiri. Lalu selanjutnya kaki kanan yang di depan, lalu kaki kiri belakang. Lalu lanjut ke yang tengah di bagian kanan. Lalu berulang-ulang seperti itu terus. Jadi seperti inilah bentuk skema dari Ripple Gate itu sendiri. Dan ini adalah bentuk timing diagram dari ketiga bait itu dari tripod, wave, dan ripple. Bisa dilihat ini eh, adalah urutan kaki mana duluan yang diangkat dan kaki mana yang dalam posisi diam. Bisa dilihat sini tripod itu kaki yang pertama adalah R2, L1, L3, lalu lanjut R1, R3, dan L2. Sementara kaki yang wave dimulai dari eh, kaki L3, lalu naik ke L2, L1, dan seterusnya. Dan sementara ripple seperti yang tadi saya bilang itu serong. Baiklah, saya sini akan menjelaskan struktur dari robot kaki hexagon ini. Yang mana robot ini itu untuk bergeraknya itu menggunakan microcontroller yaitu STM32 itu sendiri, ditambah untuk dayanya itu dari baterai. Dan untuk robot hexagon itu mempunyai 6 kaki dan dari kakinya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu koksa atau tulang pinggulnya dan di bagian servonya. Lalu yang kedua ada bagian femur atau tulang pahanya, jadi ini bagian servonya. Dan yang terakhir ini adalah tibia atau bagian tulang keringnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan itu untuk pergerakan yang pergerakan tripod. Jadi pergerakan tripod sendiri itu pergerakan robotnya itu pada bagian kanan atau kirinya itu bergerak dua dan bagian sebaliknya itu bergerak satu kaki yaitu bagian tengahnya. Nah, di sini kita dapat lihat programnya dan pada bagian ripple ini kita ubah menjadi maju dua, lalu kita upload programnya ke robot Belakang. kita tunggu sampai programnya terupload. Ketika programnya sudah dan uploading, maka kita akan bisa lihat pergerakan robotnya. Maksudnya kita nyalakan robotnya. Nah, di sini kita dapat lihat pergerakannya seperti yang saya jelaskan tadi. Dua buah di bagian kiri atau tengahnya bergerak dan di bagian sebaliknya itu satu buah yang bergerak. Itu bagian tengahnya. Cukup. Itu saya akan menjelaskan untuk bagian gate wave-nya itu. Yang mana untuk programnya kita ubah menjadi wave 6. Selanjutnya itu kita hubungkan dari laptop ke Starlink. Sini kita upload programnya. Oke, sudah selesai. Kita cabut stylingnya. Selanjutnya kita aktifkan dayanya. Dapat dilihat pada
Wavegate itu bergerakan satu kaki pada setiap fase. Macam itu. Yang ini Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergerakan robot yaitu ripple gate. Untuk ripple gate sendiri untuk codingannya itu akan seperti ini. Kita untuk masukkan di sini promnya adalah ripple. Lalu kita masukkan codingannya ke dalam robot. Oke, ketika sudah diupload, kita coba pastikannya. Untuk menjalankannya kita hidupkan layarnya. Jadi mati. Jadi untuk ripple gate itu sendiri itu pergerakan kakinya itu serong, di mana kaki yang bergerak itu yang pertama adalah kaki yang sebelah kiri depan dan kanan belakang. Lalu setelah itu masuk ke bagian kaki tengahnya, lalu bergantian ke kaki yang sebelah ini, lalu balik lagi ke tengahnya. Dan untuk ripple gate itu sendiri itu cocok untuk di medan yang berbatuan atau jalan dengan yang permukaan yang tidak rata. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.